Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Mari anak-anakku sekalian kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami hikmah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna, kemudian arti dan contoh dari 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cara meneladani atau menerapkan Asmaul Husna Al-Malik adalah seseorang harus bersikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Kemudian hikmah daripada Asmaul Husna Al-Malik yaitu seseorang memiliki sifat kasih sayang dan kepedulian kepada orang yang lemah, menghargai dan suka membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah Al-Quddus. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus? Yaitu dengan banyak berzikir, bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyucikan diri sendiri secara lahir dan batin. Secara lahir seperti berwudu atau mandi, sedangkan secara batin dapat dilakukan dengan menyucikan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan dari hal-hal yang tercela. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah seseorang terhindar dari sifat-sifat yang tercela seperti khianat dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, sehingga hati menjadi bersih dari hal-hal yang buruk ataupun yang tercela. Selanjutnya adalah Al-Aziz. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz? Yaitu dengan membentuk diri menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan, kejahatan, dan kemunafikan. Semuanya dapat dimulai dari diri sendiri, yang artinya bahwa kita harus bisa mengendalikan diri dari berbagai perbuatan yang tercela. Kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hikmahnya?
Hikmahnya adalah menumbuhkan sifat patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ingin melanggar perintah-perintahnya dengan berbagai alasan. Dan hikmah yang lain adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh perlindungan, petunjuk, dan kemampuan untuk berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Asmaul Husna As-Salam. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna As-Salam? Yaitu seseorang harus menjalani silaturahmi dengan sesama muslim, saling mencintai satu sama lain, membantu orang yang sedang membutuhkan, dan menyebarkan salam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah mendapat keselamatan jika sedang dalam bahaya, serta akan diberikan kesembuhan jika sedang menderita penyakit. Kemudian selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Mu'min. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min? Yaitu dengan cara menciptakan lingkungan keluarga yang lebih kondusif, serta tidak mengganggu satu sama lain, menghormati dan bersikap sopan kepada sesama anggota keluarga. Begitu juga dengan orang lain. Kita harus senantiasa menjaga ketertiban, kedamaian, agar senantiasa tercapai rasa aman di antara kita sesama umat manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah seseorang akan memiliki pribadi yang memberi kedamaian dan ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati seseorang, sehingga terhindar dari yang namanya rasa takut dan cemas. Nah, itulah materi kita hari ini, dan Bapak sangat mengharapkan agar anak-anakku sekalian mampu memahami bagaimana menerapkan 5 Asmaul Husna ini, dan selanjutnya kalian bisa menerapkan dan mempraktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan berakhlak sesuai dengan cerminan Asmaul Husna tadi. Itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.